Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Siswa-siswi SMP RIBS yang dirahmati Allah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi bagaimana cara belajar yang efektif. Sekarang kalian sudah masuk jenjang SMP, otomatis cara belajar kalian harus berbeda di kala waktu SD. Karena tingkat belajar di SMP tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kini tinggal tergantung dari masing-masing siswa bagaimana cara meminimalisir kesulitan yang ada, bahkan bagaimana cara supaya kesulitan itu bisa diatasi. Berikut ini berdasarkan penelitian bahwa otak kita berpotensi untuk menghafalkan informasi sebesar 2,5 petabyte atau setara dengan 30 juta jam memutar video YouTube. Di sini pengertiannya adalah sebagai berikut. Kekuatan otak manusia itu dalam menghafal informasi adalah 30 juta jam. Ini kalau kita jabarkan dalam 30 juta jam, kalau dibagi 24 jam dalam sehari, dibagi lagi 365 untuk jadikan dalam tahun, maka ketemunya kurang lebih 3.400 tahun. Jadi artinya otak kita lebih besar daripada otak komputer atau lebih canggih daripada otak komputer. Cuma di sini masalahnya bagaimana cara potensi otak kita dapat kita gunakan dengan efektif. Berikut ini tip-tip agar belajar kita menjadi lebih efektif. Nomor 1, tetapkan tujuan dan target. Tujuan dan target dari kalian masing-masing siswa harus ada. Target atau tujuan kalian selama sekolah di SMP itu ada 3 macam, yaitu pertama, tujuan ataupun target jangka pendek, tujuan atau target jangka menengah, tujuan atau target jangka panjang. Untuk tujuan target jangka pendek itu adalah tujuan atau target yang akan kalian capai untuk jangka 2 atau 3 minggu yang akan datang. Misalnya kalian kalau ulangan pengen mendapatkan nilai 100. Untuk tujuan jangka menengah adalah tujuan jangka 2 atau 3 bulan yang akan datang. Ini berarti kalian menginginkan untuk mendapat ranking pertama di sekolah ataupun di kelas. Untuk tujuan jangka panjang yaitu tujuan 5-6 tahun yang akan datang. Misalnya kalian punya cita-cita ingin jadi insinyur ataupun ingin jadi pilot. Di sini kalian bisa menetapkan tujuan target supaya lebih fokus dan akan mengingatkan kalian untuk lebih semangat mengejar tujuan tersebut. Nomor 2 yaitu belajar rutin setiap hari. Bahwasanya tidak penting lama belajar tapi lebih efektif sebentar namun rutin daripada lama tapi cuma sehari. Misalnya tiap hari belajar 1 jam itu lebih efektif dibandingkan dengan belajar 8 jam dalam sehari. Kalau kalian belajar dalam sehari 8 jam itu tidak akan efektif karena nanti akan menimbulkan tekanan psikologis. Kalau otak mengalami tekanan psikologis maka otak tidak dapat fresh. Kalau otak tidak fresh maka otak akan sulit menerima atau mencerna mata pelajaran yang kita pelajari. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu suasana belajar. Suasana belajar yang dibuat harus senyaman mungkin, baik itu di kamar belajar maupun di ruang kelas tempat kalian belajar. Diusahakan tempat tersebut harus rapi, bersih dan tidak berantakan. Selain itu dibikin suasana belajar yang dapat membuat kalian mudah mencerna atau memahami mata pelajaran. Misalnya suasana sepi atau suasana yang dapat membantu kalian mencerna mata pelajaran. Nomor 4, belajar kelompok. Belajar kelompok itu sangat penting daripada belajar sendiri.
Untuk belajar sendiri kadang kalian akan mendapatkan kesulitan, susah untuk menyelesaikan. Maka kita perlu belajar kelompok atau belajar bersama. Di sini bisa berdiskusi atau bertanya kepada teman yang sudah mampu atau menguasai materi. Untuk nomor 5 yaitu manfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah misalnya perpustakaan dan jaringan wifi. Ini tentu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan belajar kalian. Di perpustakaan kalian bisa mencari sumber ilmu dan bacaan, sedangkan di internet kalian mencari informasi dan teknologi. Untuk nomor 6, belajar itu memahami bukan menghafal. Jadi belajar itu memahami bukan menghafal, karena menghafal itu tingkatannya lebih rendah daripada memahami. Kalau kita menghafal bisa hanya sebentar, tetapi kalau kita memahami menempel di otak bisa sampai tahunan, bisa sampai dewasa. Usahakan dalam mempelajari materi itu dipahami bukan dihafal. Nomor selanjutnya, nomor 7. Perbanyak latihan soal. Latihan soal itu bisa di LKS maupun di buku paket. Ini bisa dilakukan sendiri maupun berkelompok. Kalau ada soal-soal yang sulit, kalian bisa memecahkan bersama di dalam ruang diskusi. Untuk mencari pemecahannya bisa lewat internet atau bertanya pada guru kalian di kelas. Untuk selanjutnya nomor 8, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, inilah kunci keberhasilan belajar. Bahwa segala sesuatu yang belum tahu ditanyakan kepada guru kalian, biar kalian jadi lebih paham dan lebih mengerti. Nomor 9, cukup istirahat, makan, dan bermain. Hidup itu harus seimbang antara belajar, istirahat, dan bermain. Sehabis belajar harus diperlukan istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan diimbangi sekali-kali dengan bermain, agar kalian tidak merasa jenuh dan bosan. Untuk nomor terakhir yaitu berdoa, dan berdoa. Segala sesuatu tanpa ada doa, semua yang kita kerjakan tidak ada manfaatnya dan tidak membawa keberkahan. Semua aktivitas yang kita mulai dan kita akhiri dengan doa akan bernilai ibadah. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.